Halo, apa kabar semuanya? Kamera gimana nih? Hari ini kita mau bikin martabak terang bulan, martabak manis. Ini adonan sudah dari semalam, kita bikin. Kalian bisa lihat ini adonannya. Ini 250 gram tepung terigu, 1 butir telur, 4 sendok makan kecil gula pasir, dan baking soda dengan baking powder. Dan ini sebelum ditaruh di teflon atau di tempat martabak, ini saya cuma pakai teflon karena memang selama ini saya bikin cuma pakai teflon. Kita taruh 1 sendok kecil ini baking soda sebelum kita masukkan ke panci, ke teflon maksudnya. Oke. Ini tadi udah saya kasih baking soda sendok kecil. Dan sekarang mau saya panaskan teflonnya. Teflonnya saya pakai ukuran yang besar, yang segini. Ini berapa senti ya? Soalnya ini ukuran yang gede, nggak tahu berapa sentimeter. Tapi untuk 250 gram saya pakai ini semua satu kali bikin. Tapi kalau kalian punya yang sedang, kalian bisa pakai yang yang sedang, tapi ininya maksudnya adonannya dibagi dua supaya dia nggak terlalu tebal. Kalau terlalu tebal dia susah bersarang karena dia susah naiknya gitu. Oke, saya nyalakan konvornya. Ini ya. Jadi ini tuh saya beli khusus buat martabak, dan lagian saya pakai konfor yang gini, jadi maksudnya rata, jadi nggak perlu ada pengalasnya. Tapi kalau ada pengalasnya lebih baik sih sebenarnya. Jadi adonan ini tuh sudah saya diamkan semalam saya bikin setengah 9 malam, dan saya baru bikin sekarang sekitar jam 10, jam 9. Jadi dia itu udah naik, udah kayak gitu. Dan tadi udah saya kasih ini baking soda sebelum saya taruh. Jadi saya kasih baking soda ini sendok ini, tapi nggak penuh. Jadi kita lihat panas. Kita harus tunggu sampai benar-benar panas. Martabak itu dimana-mana adonannya tuh gampang banget ya. Yang susah itu bikinnya malah waktu ketika dia harus masuk ke dalam teflon atau ke panci martabak gitu. Jadi panasnya itu harus benar-benar panas, dan jangan sampai terlalu panas juga, karena martabak itu kalau teflonnya terlalu panas, Matthew please, dia nggak jadi. Kalau nggak panas juga nggak bakalan jadi, nggak bakalan naik. Jadi susah gampang sih. Tapi kalau adonan itu rata-rata di mana-mana sama, kecuali dia pakai ragi. Baking soda sama baking powder itu diganti ragi. Ini baking powder ya, baking powder yang merek di sini yang saya pakai. Dan ini baking soda. Sorry tadi terputus. Ya, baking powder dan baking soda itu kalau diganti ragi bisa juga, cuman tekstur rotinya itu nanti rasanya kayak roti, jadi bukan kayak martabak yang ada di abang-abang. Itu udah saya coba juga sih, memang sarangnya bagus banyak gitu, tapi rasanya itu beda kayak yang di abang-abang. Kenapa di abang-abang mereka pakai baking soda dan baking powder? Karena mereka bikinnya pagi, mereka jualnya sore sampai malam. Dan kalau pakai ragi nggak mungkin di
dibiarin terlalu lama kan bakalan naik dan nggak bagus juga gitu. Jadi ya itu sih yang bikin tapi tergantung masing-masing sih. Kalau saya sih lebih enak pakai baking powder sama baking soda. Memang dia harus benar-benar panas, tapi nggak bisa kelewat panas juga. Rada gampang-gampang susah sih. Saya belajarnya juga lama sekali. Maksudnya banyak bahan yang terbuang hanya untuk martabak gitu. Ini agak susah karena nggak ada yang megangin kamera. Ini udah saya taruh di itu karena saya cuma pakai teflon, jadi gampang untuk cuma muter ininya, jadi nggak perlu pakai sendok untuk dinaikin gitu. Lihat itu gelembung-gelembungnya udah mulai muncul. Api juga apinya masih sama seperti tadi. Nanti kalau dia udah pori-porinya itu udah naik semuanya, udah timbul bui-bui gitu, udah banyak, baru bisa kita kecilin gitu. Kalau enggak, pas lagi naik-naiknya terus kita kecilin konfornya, dia bisa drop lagi, bisa turun. Jadi ya gampang-gampang susah sih bikinnya. Jadi ini udah saya tutup sih. Dia sebenarnya udah mulai timbul itunya, udah apinya juga sudah saya kecilin, jadi tinggal tunggu supaya dia nggak gosong aja. Maksudnya saya percepat ditutup supaya antara atas sama bawah itu nggak terlalu, maksudnya sama-sama mateng gitu. Dan bisa lihat ini udah mulai udah mulai jadi ini saya tutup kayak gini supaya cepat matang. Dan apinya juga udah saya kecilin tadi dari sini itunya, yang ininya di sini 8,5, terus saya ke medium, baru saya kasih ke 4, terus nanti akan saya kecilin lagi supaya dia nggak gosong gitu. Dan yang paling penting, martabak itu harus didiamin, harus didiamin dulu minimal 3 jam, paling cepat 1 jam sih. Jadi saya bikin martabak itu mulai ditinggal di Colorado waktu itu tahun lalu, karena pengen banget makan, jadi berusaha bikin sampai jadi maksudnya. Dan itu jadi jualan juga di sana, dan lumayan mahal sih menurut saya jual, karena kulitnya sih biasa-biasa, memang bikinnya susah kulitnya, cuman isinya juga lumayan mahal, karena saya taruh Nutella, taruh selai kacang. Selai kacangnya saya nggak pakai Skippy. Kenapa? Karena Skippy itu asin sekali. Jadi kalau kita pakai mengolesin mentega, terus kita pakai Blue Band dan kita pakai Skippy, itu ketika di mix itu jadi asin-asin banget. Oke, kalian bisa lihat ini udah jadi. Udah semuanya, tinggal saya angkat. Oke, dan ini tuh udah jadi martabaknya. Lihat sarangnya bersarang sekali kan ya. Dan ini bahan-bahan yang maksudnya isiannya dia saya pakai yang ini tuh nggak terlalu asin, bagus buat saya taruh untuk di itunya. Terus Nutella juga, ini susu, ini meses, itu kacang, dan saya pakai butter yang merek di sini dari Gold. Saya pakainya cuma 1,5 atau 1, terus saya campur pakai Blue Band gitu. Ntar saya jadi sorry ya nggak terlalu kelihatan, jadi ini saya tunjukin. Ini kulitnya, ini itunya. Ini saya kasih butter dulu.
Ini saya mix pakai Blue Band ya, jadi sorry banget nggak terlalu nggak terlalu kelihatan di situ karena nggak ada yang pegang kamera, jadi ya gitulah. Oke, sekarang saya kasih selai kacangnya. Jadi waktu di Colorado itu saya jual segini tuh $20, lumayan kan? Dan di sana udah banyak banget pelanggan yang udah tahu gitu. Tuh pindah ke sini ya masih sedikit-sedikit yang tahu, dan maksudnya saya juga nggak ngotot jual gitu tuh. Yang penting mereka suka aja dulu rasanya, terus kalau mau pesan ya silahkan. Oh iya, tadi sengaja waktu sudah saya nggak taburin gula waktu masih di konfor tadi, karena memang saya nggak suka manis juga, karena isiannya ini kan sudah manis semua, jadi mengurangin gula lah, jadi udah nggak saya taburin gula. Biasanya kan kalau di abang-abang tuh dikasih gula gitu, kalau saya udah nggak dikasih gula cukup di adonan tadi, dan nanti di isiannya ini lagian kan kita kasih susu juga nanti, jadi udah lumayan manis lah menurut saya. Dan mumpung lagi nggak ada keju, jadi ini toppingnya cuma coklat kacang doang. Nah, keju sama butter Wisman itu gampang-gampang susah di sini, jadi kalau pas lagi ada langsung dibeli semuanya, maksudnya kita borong aja gitu, karena di sini cuman ada di toko Asia, maksudnya di international market juga, maksudnya cuman di situ, di toko Asia lainnya nggak ada. Jadi kadang kayak puyeng juga sih cari Wisman sama keju Kraft, kejunya kita ya, keju Indo. Kalau keju di sini banyak sih, cuman saya lebih senang pakai keju Kraft, keju Indonesia, karena suka aja, maksudnya udah terbiasa kali di lidah, jadi rasanya enak gitu kalau pakai keju Kraft. Jadi ini saya kasih Nutella juga. Karena di sini tuh yang kayak gini-gini itu mahal gitu, dan di sini tuh cuma ada di beberapa state yang jual kayak gini, yang terkenal ya. Di LA ada, di Los Angeles, di Philadelphia ada, di New York juga ada kayaknya. Tuh kayak gini after ditaruh selai kacang sama Nutella gitu. Jadi sekarang mau saya kasih topping kacang. Nih kacangnya, setengah aja, terus setengahnya nanti meses gitu. Jadi ya lumayan lah, isiannya tuh lumayan banyak gitu. Jadi untuk $20 worth it lah gitu.
mau saya kasih susu karena keju nggak ada, cuma coklat kacang doang. Kalau mau saya kasih susu. Jadi kenapa udah nggak saya kasih gula, karena ini dia alasannya. Maksudnya udah manis gitu, karena susunya juga banyak. Terus belum nutellanya, selai kacangnya, jadi udah cukup lah menurut saya manisnya. Nggak usah ditambah gula lagi. Tuh, udah kan? Sekarang mau saya lipat, tadi kan udah saya potong, jadi tinggal saya lipat. Oke, ini tinggal saya lipat karena tadi kan udah saya potong, ini tinggal saya lipat aja. Oke, here you go. Lihat kan ini, nih cantik kan? Bersarang lagi. Jadi martabak itu dikatakan jadi kalau dia itu udah bersarang kayak gini. Maksudnya udah tampilannya itu udah kayak nggak kalah lah sama yang di abang-abang. Ini kalau ada yang megang kamera lebih bagus lagi sih sebenarnya, karena apa? Pengen kasih tunjuk itunya sih. Jadi nggak apa-apa ya, mukaku nggak kelihatan, nggak penting juga. Oke, ini saya potong. Terlalu dekat kayaknya ya kameranya. Balikin di sini jadi saya bisa. Oke, ini tuh udah jadi ya. Dan saya jual tuh potongnya kayak gini, potongannya bukan kayak yang segi 4 gitu yang kayak di abang-abang. Saya potongnya kayak gini. Oke, dan kalian bisa lihat udah selesai, udah jadi, tinggal dicicipin. Oke, ini ya tampilannya nih, ini nggak kepotong nih, kalian bisa lihat tuh lembut banget, sarangnya juga banyak banget, terus tampilannya udah sempurna sih kalau menurut saya. Tinggal tuh, jadi kalian bisa ikutin resepnya, saya tulis di bawah ya. Jadi maksudnya martabak itu memang gampang-gampang susah bikinnya, jadi jangan menyerah. Kalau nggak jadi sekali harus dicoba lagi gitu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti ada resep-resep selanjutnya akan saya kasih juga, yang saya tahu, yang biasa saya masak, yang biasa saya buat. Dan ini martabak ini termasuk jualan saya
waktu masih tinggal di Colorado, karena di sana banyak peminatnya, banyak yang suka. Dan segini tuh saya jualnya $20 waktu di sana. Dan lumayan sih, sehari itu banyak yang pesan gitu. Cuman kadang saya aja yang tolak, karena ya saya turunnya di situ jatuh. Jadi kalian bisa lihat ini martabaknya, maksudnya jadi udah kayak di abang-abang gitu maksudnya. Jadi ini resep yang maksudnya saya modif sendiri sih, seitunya saya, karena berapa kali saya bikin gagal terus. Ternyata selain kulitnya sih, maksudnya adonannya nggak susah amat gitu. Yang susah tuh ngatur apinya waktu kita mau manggang martabaknya. Jadi teflon tuh harus benar-benar panas, dan jangan terlalu panas juga, dan jangan nggak panas juga, dia nggak bakalan naik dan nggak bakalan jadi. Oke, selamat mencoba, mudah-mudahan ini bisa kalian bisa praktekin dan bisa jadi. Kalau bermanfaat buat kalian, puji Tuhan. Kalau bisa buat nambah rezeki juga, puji Tuhan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.